Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait trauma kimia pada mata. Nah, mungkin langsung boleh dijelaskan kembali tentunya bersama Dokter Elsa. Lanjut ya, kita ke slide ya. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah trauma kimia mata antara asam dengan basa. Jadi untuk boleh slide. Jadi untuk membedakan bahwa ini adalah trauma asam atau basa itu diukur dengan yang namanya tingkat keasaman atau pH ya. Next. Nah, jadi di sini kalau untuk yang bersifat asam itu pH-nya kurang dari 7. Kalau yang bersifat basa itu adalah pH-nya lebih dari 7,6. Nah, berarti kita simpulkan bahwa pH yang normal berarti di atas 7,1 sampai 7,5 seperti itu ya. Bagaimana untuk pemeriksaan bahwa sesuatu yang masuk ke mata itu adalah trauma basa atau trauma asam. Nah, untuk pengecekannya itu ada beberapa. Yang pertama, kertas lakmus. Nah, biasanya kami memang waktu kita koas-koas dulu ya, Dokter Lisda ya. Jadi memang kertas lakmus ini memang sangat membantu ya. Kertas lakmus ini untuk mencek pH-nya itu yang masuk cairan ke mata itu adalah yang mana, pH asam atau yang pH basa. Baru menggunakan alat slit lamp. Slit lamp itu kayak mikroskop tapi khusus untuk yang dokter mata pakai seperti itu ya. Yang ketiga ada yang namanya tonometri. Tonometri ini untuk mengecek atau mengukur tekanan dari bola mata tersebut. Baru yang namanya funduskopi, langsung maupun nggak langsung itu juga menggunakan alat ya. Sederhananya sih biasanya memang yang kertas lakmus. Biasanya kalau di puskesmas atau klinik-klinik menggunakannya kertas lakmus. Karena kalau beberapa alat ini sepertinya ini sudah ranahnya spesialis mata ya. Boleh next dulu. Nah, jadi untuk paparan kimia ini tidak semuanya itu yang bersifat korosif ya, antara asam sama basa. Jadi tergantung lagi. Pertama jenisnya asam atau basa. Kalau dibilang yang mana yang lebih bahaya sebenarnya yang basa. Yang basa itu tingkat penetrasinya, tingkat korosivitasnya atau tingkat dianya itu merusak dari bagian mata itu lebih yang cenderung bahaya adalah yang bersifat basa. Jadi tergantung jenis yang masuk ke mata itu yang asam atau basa. Yang kedua tentu volume ya. Jadi semakin banyak cairan yang masuk ke mata atau cairan kimia tentunya dia akan semakin bahaya ya, semakin merusak atau bersifat korosif dan penetrasinya bisa semakin dalam. Yang ketiga tadi konsentrasinya, derajat penetrasi. Kalau derajat penetrasi nanti ada ya di slide berikutnya. Jadi ada beberapa derajat atau klasifikasi yang mana yang 1, 2, 3, 4. Jadi semakin besar klasifikasinya atau derajatnya biasanya memang prognosisnya akan semakin buruk. Dan kalau buruknya prognosis pada mata itu adalah dilihat dari meningkatkan resiko untuk kebutaan atau tidak, tingkat kesembuhannya bagaimana, seperti itu ya. Terus lama terpaparnya, nah hati-hati di sini ya. Jadi jangan salah, walaupun yang masuk itu sedikit, tetapi tidak diobati atau tidak diirigasi atau tidak lakukan pencucian yang lama. Nah, lama dianya itu mengendap walaupun sedikit, maka hati-hati penetrasinya akan semakin dalam. Atau dianya itu nanti akan semakin luas. Yang awalnya cuma mungkin mengenai yang bagian putih mata atau konjungtiva mata seperti itu ya. Nah, nanti kalau dibiarkan lama-lama dia bisa menyebar ke bagian kornea mata atau ke bagian dalam retina mata. Nah, itu yang semakin bahaya. Makanya kalau ada pasien pasti akan ditanyakan jenisnya apa, berapa banyak terkenanya, dan sudah berapa lama ya. Memang yang paling baik itu semakin cepat semakin baik. Oke, next boleh. Nah, ini adalah contoh-contoh ya bahan atau peralatan di rumah tangga yang biasa ditemui yang bersifat asam atau basa. Nah, kalau yang bersifat asam yang paling sering kayaknya cuka ya. Cuka itu kan biasanya yang untuk makanan juga ya. Terus aki mobil, hati-hati, pengawet sayuran dan buah, pembersih karat, pengkilat aluminium. Ini hal-hal yang sebenarnya kita sering jumpai dan kita pakai di rumah. Makanya sebenarnya penggunaan alat-alat seperti ini kan sudah ada di labelnya ya. Kalau saya lihat harus menggunakan sarung tangan atau menggunakan kacamata pelindung dan tidak boleh mengenai bagian-bagian tertentu atau lagi terminum dan sebagainya. Harusnya kita mengikuti petunjuk dari pemakaian seperti itu ya.
Bagaimana yang contoh bahan bersifat basah? Ada pembersih rumah tangga ya, pembersih lantai, pembersih cuci piring dan sebagainya. Ada semen, kapur, perekat, pupuk, pembersih pipa ya, hati-hati. Jadi seharusnya misalnya ada tukang-tukang di rumah, kita juga seharusnya memberikan edukasi bagaimana bekerja dengan aman seperti itu. Ada safety-nya lah seperti itu ya. Boleh next. Nah, ini ya perbedaan trauma asam dengan trauma basah. Ini kalau kita membedakan secara garis besar tingkat keparahannya. Jadi kalau trauma yang bahan asam, dia itu bahan asam mengenai mata, maka akan segera terjadi koagulasi protein ya di epitel korneanya yang mengakibatkan kekeruhan pada kornea. Nah, kekeruhan pada kornea maksudnya itu yang di bagian hitamnya itu dia akan keruh, jadi akan sedikit terlihat lebih agak keputih-putihan dibandingkan yang awalnya yang hitam seperti itu ya. Biasanya kerusakan hanya pada bagian superficial saja ya. Nah, bahan kimia yang paling sering seperti air aki ya, asam hidroklorida dan yang tadi bahan-bahan yang bersifat asam lainnya. Bagaimana yang trauma basah? Kenapa dianya itu lebih parah dibandingkan trauma asam? Karena kalau yang mengenai bahan kimia trauma basah, dia selain ada koagulasi sel, juga terjadi proses saponifikasi. Saponifikasi itu bahasanya itu penyabunan pada mata. Penyabunan pada mata sehingga mengakibatkan mata itu menjadi lebih kering. Nah, lebih dehidrasi seperti itu ya. Dan dia itu menembus kornea. Kornea itu yang bagian yang hitamnya ini dan juga menembus kamera okulea anterior sampai ke retina dengan cepat. Artinya dia penetrasinya yang ke bagian dalam-dalam merusak ke bagian dalam mata itu lebih cepat memang yang basah. Makanya kalau yang basah gambarannya kurang lebih seperti ini. Karena ada proses saponifikasi tadi, dia makanya terlihatnya itu lebih putih ya, lebih putih di bagian korneanya ini. Nah, hati-hati kalau sudah seperti ini, maka prognosisnya lebih buruk ya dibandingkan yang trauma asam. Boleh? Ini ya, ini yang tadi. Boleh lanjut? Boleh lanjut, kita masuk ke gejala ya. Gejala terpaparnya kimia pada mata. Yang paling sering datang ke puskesmas itu biasanya memang kalau belum perih, belum sakit, dia memang belum datang ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan. Yang pertama biasanya dia datang dengan mata yang merah. Tergantung mata yang mana yang terkena cairan atau bisa dua-duanya. Matanya terasa perih, terasa panas, ada rasa sensasi kayak terbakar kayak gitu. Kita contoh aja lah kalau kita lagi sampo atau sabun, kita aja kena sedikit ya, kena sedikit bagian sampo atau sabun itu pasti akan terasa perih. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti akan merah di bagian matanya atau bisa juga terjadi bengkak di bagian kelopak mata ini dan sekitarnya ya. Penglihatan akan menjadi lebih buram atau menurun penglihatannya, merah, berair, sakit, atau benar-benar merasa sulit untuk membuka mata. Jadi pasiennya datang itu memang dalam kondisi yang betul-betul memejam karena untuk dibuka sedikit aja itu udah sangat nyeri sekali atau perih sekali ya. Mata bengkak dan ada rasa mengganjal pada mata ya. Boleh next. Baik dokter, jadi ini adalah gejala-gejalanya ya dokter ya ketika kita terpapar kimia gitu pada mata. Nah tapi nih dokter, perbedaannya, apakah memang ada perbedaan yang signifikan nih dokter antara kita terpapar dengan bahan kimia dan mungkin yang non kimia juga nih dokter? Tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda. Pada berikut ini tetap di Dokter Kito.